Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian yang kali ini saya bahas adalah perusahaan manufaktur. Berikut ini adalah penyesuaiannya yang beda antara dengan jasa maupun dagang. Yang pertama adalah tentang persediaan. Nah, biasanya kalau untuk perusahaan dagang, persediaannya hanya ada satu, persediaan barang dagangan. Namun untuk perusahaan manufaktur, persediaan dibagi menjadi ada persediaan bahan baku. Nah, di akhir periode, jika kita menggunakan metode fisik, maka kita akan menghitung nilai persediaan akhirnya. Nah, persediaan akhir itu akan kita buat di dalam jurnal penyesuaian. Nah, pertama, jurnal penyesuaiannya adalah persediaan bahan baku. Nah, ini adalah nilai yang akhir di debit. Lalu kreditnya adalah ikhtisar pabrikasi sebelah kredit. Nah, kemudian persediaan barang dalam proses. Nah, ini yang dalam proses produksi. Ini adalah nilai akhirnya, persediaan akhirnya. Lalu kreditnya adalah ikhtisar pabrikasi. Ini bahan baku dan barang dalam proses akan dimasukkan ke dalam laporan harga pokok produksi. Nah, kemudian persediaan yang akan disesuaikan adalah persediaan barang jadi. Nah, ini adalah persediaan barang jadi akhir yang di debit. Jadi ini di debit dan ini di kredit. Lalu kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Nah, kalau di perusahaan dagang kan hanya satu persediaannya, persediaan barang dagangan. Nah, kreditnya adalah ikhtisar laba rugi. Tapi kalau untuk perusahaan manufaktur, persediaannya ada persediaan bahan baku, ada persediaan barang dalam proses, ada persediaan barang jadi. Nah, angka-angka ini dibuat di jurnal penyesuaian. Lalu, selain mencatat nilai persediaan akhir, maka kita harus mencatat nilai persediaan awalnya. Berikut ini adalah jurnalnya. Untuk mencatat nilai persediaan awal, yang pertama adalah pertama didebitkan dulu ikhtisar pabrikasinya, kreditnya adalah persediaan bahan baku. Ini adalah nilai awal. Ini yang nilai di awal periode. Yang jadi nanti di akun persediaan bahan baku ini kan ada saldonya. Nah, kemudian dimasukkan penyesuaiannya yang saldo awalnya itu jadi habis, jadi 0, dan timbullah yang tadi nilai persediaan akhirnya. Jadi nilai yang ada di neraca saldo akhir nanti adalah nilai yang ada di penyesuaian, nilai persediaan akhir. Nah, berikutnya adalah persediaan barang dalam proses. Ini adalah yang nilai awal, nilai di awal periodenya. Nah, debitnya ikhtisar pabrikasi, kreditnya persediaan barang dalam proses. Yang terakhir adalah mencatat persediaan barang jadi nilai yang awal. Nah, kalimat awal dan akhir itu adalah untuk memudahkan kita saat mencari angkanya untuk penyesuaian. Jadi nama akunnya bukan persediaan barang jadi awal, tapi nama akunnya tetap persediaan barang jadi. Namun yang dimasukkan adalah nilai awal periode. Nah, ini adalah jurnal penyesuaian
yang beda dengan perusahaan dagang maupun jasa. Untuk penyesuaian yang lain, prosesnya sama seperti mencatat akumulasi maupun mencatat perlengkapan yang terpakai, semua sama, tapi ini adalah yang berbeda. Demikian saya membuat video tentang jurnal penyesuaian untuk mencatat nilai persediaan pada perusahaan manufaktur. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.